kerja di Telkom, itu tugaskan di berbagai tempat di lapangan gitu ya, di Medan, di pegunungan, di hutan-hutan, naik turun tower, itu adalah kerjaan saya dulu. Saya orang technical murni, sampai terakhir saya belajar sangat dalam tentang satelit, tentang spacecraft, dan tahun 2015 setelah saya mendapatkan amanah menjadi kepala SMK Telkom Bandung, saya melanjutkan studi lagi di Magister Management. Selesai di Magister Management, saya melanjutkan di Doktor Ilmu Manajemen Unpad. Jadi saya baru lulus, tapi alhamdulillah langsung bisa banyak kontribusi, langsung bisa mempraktekkan. Nah, ini ada beberapa petuah dari senior-senior kita gitu ya. Bapak Muhammad menyatakan bahwa setiap generasi memiliki tugas kesejarahan. Jadi rekan-rekan sekalian, tugas kita itu sebetulnya mencetak sejarah. Jadi kita sedang mengukir sejarah, sedang melukis. Untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk mungkin orang sekitar kita gitu. Itu tugas kita mencetak sejarah. Jadi hidup ini jangan hanya mengalir, tapi pastikan bahwa kita sedang berjuang keras mencetak sejarah. Tentunya sejarah yang indah, sejarah yang bermanfaat, sejarah yang benar-benar akan menjadi catatan bagi anak cucu kita, di mana kita menjadi orang-orang yang berkontribusi. Yang kedua adalah dari praktisi bisnis nih, Bapak Khairul Tanjung menyatakan bahwa bersainglah dengan pemenang. Jadi kita harus mendekati orang-orang yang terbaik, pemenang. Maka insya Allah sore ini kita menjadi orang-orang yang pemenang. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Kita bisa mengalahkan rasa malas, mengarahkan rasa ego dan sebagainya. Kita bisa hadir dalam webinar sore. Dan yang terakhir, pendidikan adalah paspor untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Jadi kalau kita ingin masa depan cerah, maka pendidikan harus dibangun secara serius. Dan sore ini alhamdulillah kita sedang berkutat dengan sebuah pendidikan. Ya, ini beberapa karya artikel online saya. Kebetulan saya suka menulis, suka merenung, suka mengkonstruk sesuatu gitu ya. Kalau ada kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang menarik bagi saya tuangkan dalam tulisan dan saya masukkan dalam artikel online. Kebetulan ada kolega saya yang menjadi wartawan, saya masukkan di sana. Jadi ini supaya saya nggak hilang apa yang saya pikirkan, sejarah yang pernah saya tuliskan, saya renungkan, itu saya tuliskan dalam sebuah artikel online. Nah, ini menjadi ya budaya baru ya. Jadi kalau kita dalam dunia digital ini sekarang hal semacam ini harus sudah menjadi budaya baru. Baik, sore ini perkenalkan saya akan menyampaikan tentang kita mendadak online gitu ya. Selama pandemi COVID-19 ini semuanya serba online. Belajar online, studi from home, work from home, kemudian belanja juga, semuanya serba online. Jadi bagi yang tidak siap kita cukup terkaget-kaget. Kemudian conceptual thinking tentang apa sih itu learning online itu, digital learning online dan smart digital learning online itu seperti apa, semacam apa. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa kondisi existing saat ini yang kita hadapi, yang membersamai atau menyertai kehidupan kita. Berikutnya, bagaimana sih strategic learning, online learning proses ini kita lakukan. Dan terakhir, bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, ini pada saat mendadak online, saya memberikan sambutan atau himbauan kepada para wali murid agar semuanya bersiap diri secara psikologis maupun secara mental gitu ya. Jadi begitu mendadak online. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, yang pertama terpikirkan di saya adalah para wali murid atau orang tua. Bahkan saya sendiri mengalami juga harus mengawal 3 orang anak saya untuk studi from home ya. Jadi persiapan mental. Jadi pertama saya sounding berkaitan dengan kesiapan mental Bapak Ibu untuk memberikan service excellent ya. Kalau biasanya putra-putrinya sekolah itu
ada di sekolahan gitu ya, studi ada di sekolah, sementara sekarang ada di rumah. Mungkin Bapak Ibu yang biasanya sibuk sekarang harus memberikan perhatian penuh kepada putra-putrinya. Nah, kemudian kita masuki masa new normal gitu ya, di mana anak-anak kita student from home, belajar online di rumah, sambil makan, sambil melakukan aktivitas lain, dan kita bersamainya. Ini menjadi sesuatu yang new normal. Kita harus terbiasa. Sebab bila tidak, maka kita akan kehilangan momentum, kehilangan waktu mengawal putra-putri kita. Dan ini sesuatu yang sangat disayangkan. Karena itu ya semua mengalami, dan tidak sedikit orang tua yang cukup stres gitu ya. Orang tua yang tidak siap menjalani ini semua. Nah, dalam konsep manajemen, Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada sesuatu yang mendasar. Yang pertama, kita harus mendefine expectation. Jadi harapan kita apa? Jadi dalam digital learning proses ini harapannya apa sih gitu kan? Kemudian bagaimana kita memastikan bahwa harapan-harapan kita itu sudah bisa kita capai mungkin 50%, 70% gitu ya. Dan dari situ kita bisa melakukan evaluasi, menganalisa, berikan feedback terhadap segala hal yang sudah kita lakukan dalam proses digital learning. Dan berikutnya kita bisa melihat performansi kita selama kita melakukan digital learning proses. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ingin kita capai dalam digital learning adalah kita ingin yang efektif dan efisien gitu ya. Bagaimana digital learning itu kita lakukan seefektif mungkin, tepat sasaran, dan juga efisien. Kita segampang mungkin, sesimpel mungkin, tetapi tepat sasaran. Supaya apa? Supaya jika digital learning kita itu efektif dan efisien, maka kita benar-benar bisa melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan permasalahan atau solving problem gitu ya. Ini yang seringkali kita lupa, seringkali kita terlewat bahwa sebelum kita belajar kita mesti meyakinkan bahwa apa yang kita pelajari itu memang relevan. Apa yang kita pelajari itu memang kita butuhkan. Apa yang kita baca, apa yang kita tulis itu memang sesuatu yang penting. Sesuatu yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, goalnya adalah solving the problem. Nah, tentunya di era digital ini kalau kita tidak bisa mensiasati bagaimana belajar yang menarik, kita tidak akan asik dan seru, sehingga belajar kita akan sulit. Maka di situ ada komponen bagaimana human capitalnya, orangnya atau personal, dan financial manajemennya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada renstra dari Kemendikbud. Seharusnya tahun 2020 ini kita harus sudah bisa berdaya saing secara internasional gitu ya. Jadi inilah sebetulnya target dari negara kita gitu. Tahun 2019 kemarin kita harusnya secara regional harusnya bisa bersaing. Namun sampai dengan hari ini faktanya ya kita belum bisa bersaing. Nah, ada beberapa problem yang menjadi kendala dalam learning ini ya, bukan hanya secara digital, tapi secara konvensional pun banyak problem. Tapi lebih problem lagi ketika kita harus learning secara digital. Yang pertama apa? Personalitinya belum siap biasanya. Kenapa? Karena komitmen, ketekunan, kesabaran kita itu biasanya sangat dituntut, sangat diminta, sangat diuji gitu. Biasanya kita belajar ketika ada tugas, ketika ada permintaan, ada assignment gitu ya dari atasan, kita belajar. Atau ketika kita kuliah kita belajar karena ada tugas dari dosen, ada kuliah gitu. Yang kedua, skill dan kompetensi yang masih konvensional. Ini banyak sekali. Belum memiliki konstruk berpikir, sikap mental bagaimana sih learning yang benar, yang tepat, yang efisien itu bisa menyasar materi-materi yang tepat. Kemudian kebiasaan belajar bergantung pada tadi perintah guru, dosen, atau orang tua. Yang keempat, karakternya belum matang untuk belajar mandiri. Nah, ini yang paling berat ini. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, rekan-rekan banyak sekali yang belum matang dalam kemandirian belajar gitu ya. Yang kelima adalah conceptual thinking yang belum terbangun. Nah, ini pada sore ini nanti saya akan memaparkan bagaimana conceptual thinking kita dibangun. Yang terakhir adalah belum berperilaku scientific. Nah, ini lebih dalam lagi. Bagaimana banyak sekali saudara-saudara kita, rekan-rekan kita itu masih jauh dari perilaku scientific habit gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah, rekan-rekanku sekalian yang saya cintai. Saya masuk kepada fenomena saat ini, kita masuki revolusi industri 4.0 di mana terjadi penyatuan ya, konvergen, baik itu di dunia bisnis, dunia politik, dunia pendidikan, terjadi konvergensi. Bahkan nantinya ada mobil tanpa driver, e-commerce itu sangat merajalela. Kemarin kita merasakan bagaimana belanja apapun kita online, barusan saya beli makanan juga online gitu ya.
pasar offline akan turun. Ini otomatis karena budayanya akan berubah, dengan new normal nanti akan berubah. Kemudian ada drone, pekerja manufaktur dan sebagainya, banyak sekali. Karena itu teknologi 4.0 ini akan banyak mengambil alih tenaga manusia gitu ya. Sehingga kita harus menyadari ini sesuatu yang akan kita hadapi bersama-sama. Mau tidak mau kita akan menghadapinya. Nah, kondisi saat ini itu terjadi sebuah pergeseran, yaitu apa? Life cycle knowledge itu makin pendek. Jadi perubahan teknologi yang begitu cepat itu membuat life cycle knowledge pendek. Kita harus mengupdate terus. Bila tidak mengupdate, ya sudah kita ketinggalan. Kemudian perubahan skill harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian tidak boleh ada resistensi dalam perubahan. Kita resisten maka akan ditinggal. Kemudian dan tentu saja relevan skill harus sangat dipenuhi apabila kita ingin bisa bersaing ya. Ini ada kondisi di mana kita akan menghadapi revolusi industri mulai tahap demi tahap, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pertama kali ditemukan tenaga uap dulu, itu sudah menghantam banyak tenaga kerja gitu ya. Waktu itu terjadi pengangguran massal juga sama. Seperti sekarang banyak pemberhentian tenaga kerja karena banyak hotel-hotel yang tutup, mall yang tutup. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian penemuan listrik ini juga sangat berubah secara mendasar. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Tenaga-tenaga manusia di pabrik banyak digantikan oleh tenaga listrik. Nah, semakin ke sini Bapak Ibu, kemajuan semakin terjadi, makin canggih, makin masuki era digital, era internet, dan luar biasa. Nah, ini sekarang kita masuki revolusi industri 4.0. Dunia artificial intelligence demikian luar biasa berkembang, dunia robotik, big data dan sebagainya benar-benar merubah perilaku kehidupan kita secara fundamental. Nah, di sini otomatisasi di segala bidang terjadi. Semuanya serba di remote Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ini akan berdampak sangat signifikan terhadap peta lapangan kerja di negara kita. Bahkan nanti nggak perlu driver Bapak Ibu. Mobil itu berjalan di jalan raya. Ya. Jadi tugasnya adalah improve skill kita Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa data ya yang memang ya ini fakta yang harus kita hadapi bahwa kita memang ketinggalan. Even itu di Asia Tenggara kita masih ketinggalan. Kita perhatikan bandingkan dengan orang-orang India. Mereka pada waktu itu memang banyak belajar di negara Eropa, di Amerika, sehingga mereka sekarang menguasai teknologi digital. Ini sekedar untuk memacu kita supaya semangat belajar, semangat mengimprove skill dan kompetensi kita, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan untuk membuat kita sedih ya, tapi harus terchallenge bahwa kita harus studi, and studi.
Nah ini juga bagaimana Vietnam menyalip kita, mereka sudah punya mobil nasional, kita belum. Padahal kita mulainya duluan. Dan sampai hari ini kita masih belum. Itu ada apa? 130 triliun dana riset cuman menghasilkan motor gesit gitu ya. Jadi itulah fakta negara kita. Nggak apa-apa, tapi kita bisa melangkah setelah ini. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya adalah kita memiliki gap yang luar biasa. Gap kebutuhan industri berkaitan dengan skill kompetensi, berkaitan conceptual thinking itu luar biasa. Mereka berubah sangat cepat. Kami di industri telco perubahannya luar biasa. Ada big data, ada artificial intelligence. Di dunia marketing itu analisa data dilakukan oleh big data, oleh data science gitu kan. Tidak perlu manusia lagi, yang menganalisa adalah server. Dan apabila kita tidak menguasai skill dan kompetensi itu, maka kita akan ditinggalkan. Maka diperlukan strategic management untuk merancang ini semua ya, baik dalam perspektif pembelajaran maupun perspektif pembentukan manusia. Diperlukan manajemen yang serius. Nah, kata Prof. Schwab, ada 4 skill besar yang nantinya relevan, sangat dibutuhkan di era industri 4.0. Yang pertama adalah skill teknologi, information, media, and technology skill. Itu berkaitan dengan teknik. Jadi kalau nggak punya skill teknik juga kita akan ketinggalan. Kayak sore hari ini kita webinar menggunakan teknologi online gitu ya. Kemudian life and career skill. Ini sangat penting, leadership, ethical, flexibility, inisiatif, semuanya ini sangat penting dibutuhkan. Kalau sekarang kita canggih secara teknologi, tapi kita tidak punya jiwa leadership, kita tidak bisa bergaul, kita juga akan ditinggalkan. Di era marketing ini yang tidak muncul di dunia multimedia nggak akan dikenal dan kita nggak akan didengar gitu kan. Kemudian skill berikutnya learning and innovation. Nah ini sangat sulit sekali Bapak Ibu. Learning aja udah sulit, apalagi innovation. Itu jauh lebih sulit. Tapi ini wajib. Kita harus memiliki skill ini. Makanya kita harus merasa kurang, merasa banyak problem supaya kita semangat learning, semangat belajar, semangat memperbarui, meningkatkan kompetensi. Nah, yang terakhir, kita harus memiliki kemampuan effective communication skill. Kita harus bisa mengkomunikasikan, menyampaikan, memberikan argumen, memberikan pendapat dan sebagainya. Sebab bila tidak, ya kita tidak akan bisa mendapatkan ekstensi, tidak akan bisa mendapatkan peran dan opportunity, tidak akan bisa kita raih. Ya, nah ini ada skill yang sangat-sangat penting gitu ya. Yang pertama, creativity. Jadi di era digital ini karena semua orang bisa ATM mencontoh, siapa yang kreatif yang akan bisa survive, yang akan sustain. Nggak kreatif dia ditinggal. Kemudian bisa persuasion, bisa pendekatan. Kemudian diperlukan collaboration dengan berbagai kolega, berbagai part, berbagai kelompok. Tanpa collaboration kita berat akan dihabisi oleh kompetitor kita. Kemudian kita harus adaptif dan terakhir harus bisa time management. Ini sangat penting. Harus disiplin, komitmen dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, data-data saat ini di mana bisnis itu sekarang adanya di dunia digital ya. Ada di finansial teknologi fintech, ada di ekonomi, ada di on demand service, internet of things dan e-commerce. Itu uangnya triliunan di sana. Jadi kalau kita tidak masuk ke situ kita akan ketinggalan dan kabar buruknya orang asing yang akan menguasai bisnis di negara kita. Celakanya adalah fintech ini merubah bisnis model secara mendasar. Kemudian borderless, tidak ada batas-batas antar negara. Kompetisinya sangat tinggi. The winner take all. Jadi pemenang akan mengambil semuanya. Seperti Gojek itu mengambil sebuah pelanggan ojol gitu ya. Kemudian capex-nya sangat tinggi, cukup besar gitu ya. Superior customer value sangat dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu kalau bisnis digital harus memiliki distinct value, superior customer value. Kemudian digital consumer behavior itulah tantangan kita. Kita harus paham bagaimana perilaku digital pelanggan kita. Nah kebetulan riset saya mendalam tentang itu. Nah ini lihat, Bapak Ibu lihat tuh, Gojek 53 triliun, Traveloka 26,6. Padahal modalnya apa? Server. Traveloka itu nggak punya hotel, nggak punya pesawat, tapi uangnya besar. Kenapa? Karena memang terjadi pergeseran pola bisnis. Terjadi pergeseran pola transaksi. Jadi kita harus mulai bangkit, mulai melihat ke arah itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih caranya, strateginya membentuk conceptual thinking, learning secara digital atau filosofi learning ya. Jadi learning itu Bapak Ibu sekalian, kita menggabungkan antara perspektif theoretical dengan perspektif experience ya. Jadi science teori itu menjadi rujukan dalam menyelesaikan hal-hal yang ada di
lapangan, di experience ya, di eksperimental ya, empiris gitu. Itu kalau kita punya problem di empirik, dalam penyelesaian problem itu kita harus mengacu kepada teoretikal yang ada, mengacu kepada orang-orang yang sudah melakukan, sudah meneliti, sudah menemukan best practice semacam apa gitu. Begitu juga kalau ada best practice yang bagus, kita bisa membuat sebuah teori atau metodologi dalam sebuah perspektif teoretikal, sehingga itu kita masukkan, kita induktifkan gitu ya. Kalau ada teori kita pakai di lapangan itu namanya didaktif. Nah, kita juga bisa melakukan penyusunan konstruk-konstruk atau bagian-bagian dari sesuatu puzzle-puzzle yang belum lengkap, kita susun bangunan besarnya, itu menjadi metode adaptive thinking. Jadi kita membuat sebuah konstruk pemikiran, mindset, konseptual thinking kita. Jadi sesuatu yang puzzle-puzzle yang nggak jelas, kita susun itu menjadi adaptive, menyusun bagian-bagian. Kita juga bisa mengkonstruk. Jadi ada sesuatu best practice yang bagus, kita konstruk. Ada fenomena yang, oh ini kayaknya menarik, penting, kita konstruk. Apa aja sih faktor-faktornya yang perlu kita temukan. Nah itu namanya constructive thinking. Sehingga kita bisa melengkapi suatu hal sehingga kita akurat, efektif dan efisien. Ini logika yang sangat mendasar yang harus dipahami ketika kita ingin belajar secara baik, secara efektif dan efisien supaya tepat. Nah, ini adalah konsep strategic thinking yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita harus tepat dalam menentukan objek gitu ya, ontologinya, objeknya. Kita sedang ingin bahas apa sih atau apa yang harus kita bahas. Contohnya kayak sekarang dengan berkembangnya teknologi digital gitu, berarti apa kemampuan yang harus kita miliki? Bagaimana cara berpikir kita? Nah itu adalah ontologi. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak improve, tidak upgrade, maka kita tidak bisa sustain. Kita tidak bisa berkompetisi. Nah, setelah kita tahu objeknya itu tepat berdasarkan berbagai sisi pemikiran, maka kita mencari bagaimana caranya mengupgrade kompetensi, skill dan kompetensi kita. Kapasitas kita bagaimana mengupgrade-nya. Atau kalau kita punya problem, bagaimana ini menyelesaikan problem di lapangan. Ya, itu biasanya kalau di akademik masuk dalam ranah metodologi penelitian. Tapi kita juga bisa melakukan penelitian di rumah. Kalau ada case bagaimana anak kita, bagaimana kondisi problem di rumah tangga, kita bisa melakukan penelitian. Dan itu sangat bagus ketika penelitian itu dilakukan dengan berbagai rujukan teori, para pakar dan sebagainya. Dan setelah kita menemukan caranya dan kita sudah membuktikan, mencoba dan berhasil secara serius, baru kita memiliki metodologi yang itu disebut aksiologi. Jadi aksiologi itu sesuatu yang sudah matang, yang sudah jadi, sudah terbukti, kemudian kita pakai sebagai acuan di penelitian berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini hasil kotak-katik saya dengan fenomena empirikal di lapangan, dengan berbagai rujukan-rujukan, hanya saya gambarkan dalam satu slide ini. Ini ada di kiri atas itu ada opportunity lah, ada kondisi sesuatu fakta empiris di lapangan yang harus kita hadapi atau yang harus kita kejar. Ada big opportunity, ada digital challenge dan sebagainya. Nah itu memerlukan tambahan skill dan kompetensi yaitu digital teknologi skill, life skill, yang 4 skill besar tadi itu menjadi mandatori harus kita miliki untuk kita bisa berkompetisi di era digital ya. Nah. Bagaimana kita meningkatkan skill itu dalam konsep akademik ada 4 metodologi learning yaitu project based. Berdasarkan project kita bisa membuat project sesuatu. Banyak itu anak-anak kemarin student from home bikin project guru-gurunya ya. Kemudian problem based juga. Jadi di kantor, di rumah, di masyarakat, di apapun itu kalau ada problem itu jadikan problem based learning. Kita belajar dari problem itu kita cari teorinya, rujukannya seperti apa menyelesaikan ya. Kemudian resource based. Nah, ini kita punya resource macam-macam ada mungkin perikanan, mungkin hutan dan sebagainya atau kalau di rumah mungkin punya kebun, punya kendaraan dan sebagainya. Itu menjadi resource based learning. Bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita. Yang terakhir adalah inquiry based learning. Nah, inquiry based ini berkaitan dengan kemampuan inovasi nanti, creativity ya. Nah, ini harusnya didukung oleh ABGCM atau pentahelix. Jadi metode learning tadi akan bisa berhasil kalau didukung oleh pentahelix yaitu akademi, bisnis, government utamanya. Government ini sangat penting untuk bisa mengimplementasikan metodologi learning tadi dalam apapun, baik utamanya di lembaga pendidikan. Nah, itu akan menunjukkan ujungnya adalah digital competitive human capital ya. Jadi bentuk manusia yang berkompetisi di era sekitar, di era digital. Itulah high social skill. Jadi yang kiri itu adalah ontologi, sesuatu yang ingin kita upgrade, kita tingkatkan. Yang tengah adalah epistemologi, itu adalah caranya gitu ya, bagaimana mengupgrade.
yang ketiga adalah aksiologi, hasilnya gitu ya, hasil yang ingin kita tuju. Nah, ini beberapa case study Bapak Ibu sekalian. Nah, saya selama hampir 7 tahun jadi kepala sekolah ini, saya perdalam, saya dalami, saya telaah, saya eksplorasi, saya eksperimental research di sekolah itu. Ternyata saya temukan ada beberapa faktor independen gitu ya. Faktor-faktor yang itu menjadi faktor utama, independen, berdiri sendiri, tapi itu mempengaruhi bagaimana performansi pelajar kita, student performance kita ya. Nah, indikator-indikator penting ini yang tentunya harus kita improve. Yang pertama adalah skill dan kompetensi guru. Ini sangat-sangat penting. Jadi banyak penelitian yang menyebutkan bahwa performansi siswa sangat ditentukan, dipengaruhi oleh skill dan kompetensi guru. Yang kedua adalah pengaruh internet. Nah, ini kita yang mungkin banyak permasalahan di rumah gitu ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bagaimana anak-anak kita sangat intens di internet. Nah, ini harus kita arahkan ya. Yang ketiga adalah skill dan kompetensi orang tua. Apalagi kemarin mendadak digital ini, wah luar biasa. Kita mengerahkan effort, tenaga, pikiran, bahkan saya mengerahkan 3 handphone, 2 laptop itu ya untuk 3 anak belajar student from home ya. Jadi orang tua harus memiliki skill dan kompetensi yang cukup. Berikutnya kurikulum Bapak Ibu sekalian, kurikulum kita harus updating. Industri sudah kemana, jangan kurikulum kita masih ketinggalan. Jadi ini benar sesuatu yang harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah manajemen sekolah. Nah, ini ada 5 faktor independen yang harus kita perhatikan, ini penting untuk kita improve ya. Jadi berpikirnya begitu. Jadi ketika ada permasalahan di mana kita bekerja, kita coba bedain namanya mengkonstruk. Jadi apa aja sih faktor-faktornya itu mengkonstruk Bapak Ibu. Mengkonstruk faktor-faktor dominan, independent faktor yang ingin kita improve. Kemudian metodologinya. Metodologi construct thinking. Nah, itu gambaran student performance mapping di tempat kami bekerja gitu. Ini contoh kasus ya. Ini kasus lainnya ada. Nah, ini contoh kasus lainnya bagaimana saya membedah perilaku generasi muda saat ini gitu ya. Kita mengalami berbagai banyak fenomena. Ada anak-anak SD yang mohon maaf membuli temannya, bahkan mencelakai temannya. Ada siswa yang mohon maaf mencederai gurunya, bahkan sampai terjadi fatal ya, gurunya meninggal. Itu banyak. Akhirnya saya mendalami itu. Saya lakukan eksplorasi, saya pengambilan data, saya survei ke dalam. Survei apa sih ini sebetulnya? Nah, akhirnya saya melakukan survei, saya konstruk, saya lakukan analisa, pemetaan dan sebagainya, dan akhirnya menjadi artikel berkaitan dengan millennial voice. Sebetulnya anak-anak muda, anak milenial itu suaranya seperti apa sih? Mereka pinginnya bagaimana sih? Sehingga ketika kita tahu anak-anak itu karakternya demikian, tipikalnya demikian, kita bisa mensikapinya dengan tepat dan benar. Kita bisa membangun sebuah metodologi bagaimana mendidik anak-anak kita, mendidik generasi muda, membangun generasi muda. Nah, ini metodologi saya melakukan eksplorasi data survei gitu ya, secara kualitatif saya lakukan survei open question dan anak-anak menjawab, responden menjawab, dan akhirnya saya pakai time analytic, saya kelompokkan. Kemudian juga didukung oleh beberapa studi literatur menjadi acuan dalam penelitian ini. Kemudian saya analisa dan saya hanya bisa membuat kesimpulan, conclusion gitu, bahwa salah satu konklusi yang utama sebetulnya anak sekarang itu butuh perhatian dari orang tuanya. Kemudian mereka banyak ingin mengaktualisasi dirinya itu dalam solving problem sebetulnya. Jadi anak-anak generasi muda itu sebetulnya sedang stuck, mereka sedang berat, mereka menghadapi sesuatu yang berat dan mereka butuh perhatian, butuh sharing untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini akhirnya saya memberikan rekomendasi gitu ya, bagaimana mensikapi anak-anak yang dewasa ini, mereka intens di internet, dan ini sesuatu yang nggak bisa kita hindari, anak-anak kita memang intens di sana. Nah, ini salah satu juga bagaimana dengan smart digital learning ini akhirnya saya bisa membuat sebuah buku yang insya Allah mohon doanya Bapak Ibu sekalian sebentar lagi akan terbit, tentang e-commerce marketing. Nah, ini juga nanti sangat dibutuhkan di era industri 4.0 nih. Bagaimana sih rahasia dari bisnis online ini, e-commerce ini bisa besar gitu. Ini saya melibatkan 4 survei di 4 customer dari e-commerce gitu ya, sehingga datanya sangat justified untuk dijadikan rujukan dalam penelitian, dan ini menjadi sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan ada kontribusi keilmuan. Jadi
Konsep tadi, bagaimana kita menemukan fakta empiris, problem, kemudian kita bangun epistemologi, metodologinya, dan akhirnya menjadi sesuatu yang bisa menjadi rujukan bagi siapapun, terutama bagi diri kita sendiri, gitu ya. Dan tentunya ini sesuatu yang kita bisa mengukir sejarah, memberikan kontribusi, dan pengetahuan ini akan bisa meningkatkan masa depan yang lebih cerah bagi negeri kita. Ini salah satu contoh yang kami lakukan di Bandung. Nah ini juga bagaimana dengan kemampuan kita melakukan digital learning tadi, kita bisa membantu orang-orang lain, mahasiswa ataupun siswa yang sedang studi gitu ya. Kita bisa memiliki konstruk pemikiran konseptual tinggi yang tepat sehingga kita bisa mengarahkan. Nah, ini salah satu mahasiswi yang sudah artikelnya diterima di sebuah jurnal gitu ya. Ini menjadi sesuatu temuan yang bermanfaat dan diakui oleh rekan-rekan guru kami bahwa ini sesuatu yang bagus, Pak. Sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dijadikan pegangan bagi para praktisi, bagi para pendidik di lapangan gitu ya. Ini kita bisa memperdalam teori-teori yang ada kan, kita bisa menelaah, kita bisa memperluas wacana kita, konseptual tinggi bisa makin luas. Kemudian analisa kita semakin tajam Bapak Ibu. Jadi seperti apa ya, pisau itu memang kalau diasah makin tajam. Otak juga kalau diasah terus pakai berpikir, menelaah, menganalisis juga semakin tajam. Maka ini harus terus dilakukan. Jadi learning itu never ending, terus learning. Kemudian ada kontribusi keilmuan tentu saja. Semuanya sangat berkontribusi. Dan tentu saja ini sangat meningkatkan kapasitas bagi kita semua. Terutama yang nulis gitu ya, yang meneliti gitu ya, sangat meningkat. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil learning tadi saya konstruk, ini yang artikel ringan-ringan saya buat, saya masukkan dalam artikel online gitu ya. Ini supaya apa? Supaya tadi saya tidak lupa. Yang kedua, banyak orang yang bisa membaca, banyak orang yang terinfluen. Jadi era sekarang Bapak Ibu kalau di dunia digital ini sosial influence-nya sangat kuat. Sosial media kan luar biasa. Jadi untuk menginfluen cara berpikir saudara-saudara kita ya, kita banyak menulis di digital online, di sosmed dan sebagainya. Nah, sehingga ketika rujukan ini saya copy paste ke sosmed saya, ke Facebook saya, orang membaca siapa sih diri kita ya. Jadi portofolio pribadi kita itu kelihatan dari sosmed kita, dari apa yang kita tulis, dari apa yang kita tuangkan, dari apa yang kita share ya. Jadi kalau ini saya ingin meng-share bahwa saya ingin berkontribusi kepada negara. Saya memikirkan sesuatu. Saya melihat ada permasalahan. Saya melihat ini ada hal yang harus dilakukan oleh kita sendiri ataupun oleh negara gitu. Ini yang harus kita wacanakan, harus kita budayakan, kita biasakan, kita share seluas-luasnya. Sehingga apa? Akan sedikit demi sedikit merubah cara berpikir saudara-saudara kita. Mereka secara digital juga akan akses, mereka juga akan berubah sehingga muncul wacana-wacana yang positif yang membuat semuanya bersemangat gitu ya. Jadi apa yang dibaca, apa yang terus hanya sesuatu yang sangat menggairahkan gitu. Waktu saya berapa menit lagi Mbak Rima? Bisa Mas jawab sebenarnya Pak. Oke, ini mungkin terakhir aja ya. Ini ada 5 pilar, 5M. Pilar digital ini yaitu man, utamanya kita sendiri gitu ya, man. Kemudian mesin, ya alatnya harus siapin, kita harus tahu gitu ya. Kemudian metodologinya yang tadi, materialnya banyak, data primer, problem, survei, information, konten. Manajemen, manage, kita harus bisa manage ya. Nah ini terakhir mungkin saya akan masuk kepada ini aja. Bagaimana siswa-siswi kami, nah ini terakhir aja ya ini ya. Nah ini. Bagaimana kita lihat suasana anak-anak belajar online gitu ya. Nah, sekarang sudah luar biasa mereka bisa dengan cepat mengikuti budaya online.
Demikian Bapak Ibu sekalian tadi ya paparan dari saya. Mungkin mohon maaf agak waktunya kepake gitu. Maka saya kembalikan Mbak Rima. Baik, terima kasih Pak Daduk untuk penjelasannya dan pemaparan materinya. Bapak Ibu semua, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita hari ini. Silakan boleh diklik saja raise hand-nya. Iya, silakan. Di sebelah kiri dari icon chat ya. Jadi boleh diklik dulu, nanti akan saya pilihkan yang bisa bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Atau kalau mau bertanya lewat chat room juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh dinyalakan saja raise hand-nya atau boleh melalui fitur chat room. Ya, mungkin barangkali nanya bagaimana energi dalam suasana digital ini supaya tetap berenergi, memiliki semangat yang tidak pernah habis. Ya. Itu juga suatu yang menarik untuk dibahas. Ya, suatu silakan. Sulit. Oke, Bapak, mungkin sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk dari para peserta, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Baik, salah satu yang penting juga dalam, tadi ada human capital gitu ya, dalam digital learning ini. Nah ini yang banyak sering kelupaan ya. Oke, ini ada yang minta tampilkan materinya, saya tampilkan ya. Salah satu yang penting ini berkaitan dengan human capital-nya atau saya boleh sebut man-nya ya, man. Kalau kita lihat dalam konsep manajemen itu, nah ini problem, nah ini human capital management itu berkaitan dengan man ya. Man itu ada 3 hal indikator penting yang harus dibangun, yaitu masalah logikanya. Maka yang pertama harus dibangun dulu, diperbaiki, dibikin exactly right dulu adalah logikanya, conceptual thinkingnya. Kalau conceptual thinkingnya belum terbangun, masih belum terisi, ya pasti logikanya masih salah. Ya masih salah memahami, masih salah berasumsi. Yang kedua, kalau logikanya dia sudah benar, maka orang akan memiliki rasa yang tepat, rasa yang enak, rasa yang nyaman, rasa yang selalu haus, selalu pingin belajar lagi, pingin mendalami, pingin ngoprek, pingin mengeksplorasi. Jadi kalau logikanya sudah benar, maka rasanya akan muncul dengan rasa yang hebat. Nah, kalau rasanya sudah nyaman, hebat, tenang, senang, maka akan muncul energi. Nah, energi ini yang terlihat dari anak-anak tadi yang di slide video terakhir tadi ya, bagaimana mereka tetap bersemangat meskipun belajar di rumah secara online, mereka serius, mereka mengerjakan tugas dengan baik, bahkan mereka ujian UNBK kemarin ya, yang luar biasa. Anak-anakku sekalian, mereka tetap memiliki semangat karena energinya sudah tumbuh gitu. Saya ya alhamdulillah dengan menjaga itu semua, energi saya juga tumbuh gitu ya. Jadi memang ini diperlukan dimanapun, bukan hanya di learning, di pekerjaan pun. Jadi misalkan proyek-proyek kita butuh itu. Logika, rasa, energi. Nah, itu menarik. Nanti bisa dalamin lagi itu kalau ada kesempatan lain bagaimana logika, rasa, dan energi. 3 hal itu kalau bisa dibangun, insya Allah kita bisa melewati semuanya. Bagaimana saudara-saudara kita bisa hebat orang India gitu. Gedung sekolah di India itu mungkin sangat
jauh ketinggalan dengan gedung-gedung sekolah di Indonesia ya. Tapi lihat, mereka berkiprah dengan luar biasa. Kenapa? Karena energinya mereka luar biasa. Mereka menguasai di bisnis digital. Dan kita masih menjadi pasar gitu ya. Kenapa? Karena kita jauh ketinggalan, belum siap berkompetisi. Nah, ini salah satu yang penting mungkin dari insight dari tadi human capital gitu ya. Jadi, baik. Oke. Sudah ada pertanyaan yang masuk ini. Silakan yang raise hand kesempatan kali ini adalah Ibu Raden Roro. Silakan Ibu. Ini saya tutup saja share-nya ya. Ya, boleh Pak. Oh, betul. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Pak, tapi ini agak gelap, nggak apa-apa ya Pak? Ya, kelihatan kok Bu. Pak, kan temanya kan menghadapi 5.0 ya Pak? Ya, human capital 5.0. Tapi kenyataannya Pak, tidak semua guru, terutama yang senior itu kan mau berubah. Ya. Biasanya yang senior itu lebih kaku daripada yang junior. Jadi maunya kita menghadapi 5.0, yang junior 4.0, yang senior 3.0. Nanti sekolahnya 2.0, gimana Pak untuk menghadapi kesenjangan seperti itu? Ya. Kadang saya sudah berusaha mengingatkan, tapi agak sedih gitu Pak. Bagaimana Pak solusinya? Terima kasih. Betul. Jadi 5.0 ini sesuatu yang menjadi impian saya, impian kita semua ya. Jadi sebetulnya 5.0 itu begini pengertiannya. Level 1 itu level di kognitif gitu ya. Level di pemikiran aja, wacana lah gitu. Mungkin para senior-senior ini orang-orang kognitif. Jadi kalau kognitifnya dia ada yang beda itu dia sangat defend gitu ya. Dia akan mempertahankan kognitifnya. Sangat sensitif gitu ya. Nah, level 2 adalah efektif. Jadi orang sudah berpikir filosofi, berpikir hakikat gitu. Ini apa sih manfaatnya? Apa sih efeknya kalau kita melakukan? Jadi tidak hanya sekedar keilmuan teoretikal, tapi sudah berpikir tentang dampak efeknya. Nah, kalau orang sudah memahami efeknya, begitu pentingnya belajar, begitu pentingnya olahraga gitu ya, maka orang akan psikomotorik, orang akan melakukan gitu loh. Saya mohon maaf, S2 itu udah usia 42 saya, di atas 40 lah ya. Saya S2. Karena bekerja lama, saya 10 tahun bekerja. Hanya semangat sekolah. Karena tadi kognitifnya dibetulkan, kemudian masuk ke hakikat. Ini kalau begini terus kita kan bosan gitu ya, kerja gitu terus hidup kok tahu-tahu pensiun gitu kan. Sesuatu yang mengerikan gitu kan. Oh, masa gini ya, kerja rumah pensiun, nggak punya peningkatan portofolio pribadi gitu kan. Nah, akhirnya saya praktek implementasikan gitu kan. Oh, saya harus sekolah lagi, harus studi lagi. Nah, begitu studi, saya tahu banyak hal. Oh, ternyata ilmu itu sangat penting, kita perlukan di lapangan, di rumah sekalipun sangat penting. Bagaimana kita perlu keilmuan teoretikal, solusi-solusi untuk bagaimana membahagiakan anak dan istri. Bagaimana meningkatkan financial performance rumah tangga kita. Itu kita harus belajar. Bagaimana kita bisa sukses bisnis kalau kita tidak belajar. Nah, mohon maaf yang era generasi kolonial kayak kita ini ya, saya masuk generasi kolonial gitu ya, itu biasanya nggak berpikir sampai ke sana. Tidak ada keinginan untuk mengupgrade diri. Sudah zona nyaman itu beratnya luar biasa untuk berubah ya. Nah, kalau sudah masuk ke psikomotorik, sudah praktek, maka lama-lama dia akan expert, ahli. Dia berpikir sebentar aja sudah bisa mengkonstruk bagaimana, oh ini permasalahannya begini, teoretikalnya begini, nanti metodologinya begini. Nah, kalau sudah expert, dia menjalani terus-menerus, akhirnya dia akan masuk level 5, yaitu apa? Level selalu ingin berkontribusi, yaitu level hoirunas anfa'hum linas gitu ya. Orang-orang yang selalu ingin ada real outcome. Output nyatanya apa sih? Impact kita apa buat keluarga, buat kantor, buat masyarakat, itu apa gitu. Nah, ini harus dipahami dulu. Pemikirannya harus dibetulin dulu. Kalau pemikirannya betul, logikanya betul, maka rasanya akan naik. Energinya akan naik. Nah, mohon maaf mungkin yang kolonial, seumuran saya ke atas ini perlu dibetulkan dulu konseptual thinkingnya ya. Maka yang pertama adalah pemahaman dulu, al-fahmu.
Paham dulu, kalau paham maka orang akan memiliki rasa ikhlas. Nah, memiliki rasa ikhlas, orang akan mau bergerak. Nah, olahraga aja itu aduh luar biasa, berat kalau pemahamannya belum benar gitu ya. Nah, saya bisa menyelesaikan S3 cum laude kurang dari 3 tahun karena sudah dibetulin dulu itu. Jadi di S2 itu saya membetulkan cara berpikir saya yang salah itu. Semangat saya betulin, akhirnya saya bisa S3 dengan cepat dan dengan hasil yang sempurna gitu. Itu seperti itu Ibu. Jadi memang harus dalami dulu ya, nanti dikonstruk lagi orang itu personality kita konstruk faktornya apa saja, konsep berpikirnya bagaimana, habitnya bagaimana, passionnya bagaimana, itu harus didalami, kemudian di-develop, ditumbuhkan. Nah gitu. Memang harus membedah manusia jadinya gitu ya. Ya kebetulan memang saya agak fokus ke human capital ya. Pak, ya. Bolehkah ditulis di kolom chat Pak level-levelnya tadi kan level yang pertama kognitif, level kedua psikomotor, terus yang kelima tadi agak sulit Pak saya memahami karena bahasa Arab saya nggak kurang paham. Satu terus, kognitif ya, terus ke efektif. Pak, sebentar Pak saya tulisnya Pak. Ya, Oke. Biar yang lain juga bisa. Efektif. Yang pertama Pak tadi terus kognitif. Oke. Lalu motorik. Yang berikutnya adalah efektif. Efektif. Jadi berefek. Jadi berefek itu ke hakikat, ke filosofi gitu ya. Nah, memang di sini orang harus sering merenung gitu ya. Psikomotor efektif. Efektif itu berefek. Jadi kita hidup ini harus memiliki efek, memiliki kesejarahan, memiliki pengaruh ya. Ada efeknya nggak sih hidup kita ini kan? Apa yang kita lakukan ini ada efeknya nggak, ada manfaatnya nggak kan gitu. Kalau nggak ada manfaatnya ya itu sesuatu yang merugikan kayaknya gitu. Kalau hari esok tidak lebih baik daripada hari ini kan kita merugikan kan begitu kan. Itu kita udah dengar dari kecil itu sebetulnya. Tapi apakah itu sudah menjadi sesuatu habit kita, menjadi bawah sadar kita kan. Nah kalau sudah efektif maka orang akan melakukan psikomotorik, akan mau melakukan. Karena sudah tahu manfaatnya, udah tahu hakikatnya gitu. Orang mau belajar, mau sekolah lagi, Bu. Kayak saya sudah tua sekolah lagi, ini alhamdulillah bisa selesai mendahului teman-teman gitu ya. Dengan IPK 4 gitu. Psikomotorik kan. Nah, yang berikutnya adalah expert. Yang keempat apa, Pak? Expert. Orang akan ahli. Orang melakukan terus-menerus membiasakan akan jadi ahli. Menjadi yang terbaik di bidangnya. Ya kan? Nah, kalau sudah ahli, yang sudah ahli maka menjadi real outcome, menjadi orang yang benar-benar memiliki pengaruh nyata, real outcome, manfaat. Nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kan gitu. Nah kita hidup ini apa manfaat yang kita berikan itulah. Ya, makanya orang level 5, manusia level 5 itu sudah berpikir apa manfaat, apa kontribusi saya, apa peranan yang saya berikan. Kalau itu sudah mendarah daging, dia akan bisa berubah, mau melakukan apapun, karena hidupnya memang untuk ya siap, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak tentang ya gurunya kolonial, nanti muridnya kan zaman milenial ya Pak, jadi kan harus berubah karena nggak sama, yang satu sudah milenial, yang satu kolonial ya Pak ya. Betul. Ya, kita harus beradaptasi menjadi milenial juga. Gitu. Terima kasih. Monggo Bu Roro. Baik Pak Dadu, kita ada pertanyaan selanjutnya. Yap. Dari kolom chat ini dari Ibu Meta. Bagaimana tips mengembangkan conceptual thinking agar terasah dan terpraktekkan dengan baik dalam tugas kita sebagai pendidik, Pak? Conceptual thinking ya. Nah ini yang penting mendasar banget nih. Jadi conceptual thinking itu kita harus balik ke performance gitu ya. Segala sesuatu itu sebetulnya kita ingin performansi yang tinggi. Maka kalau performansi yang tinggi, kita intinya adalah kita harus solving the problem. Nah, makanya dalam penelitian atau dalam akademik atau dalam best practice bisnis sekalipun, kita harus bisa mendefinisikan problem utama kita apa sih. Makanya kalau dalam itu kan ada itu membuat hipotesa kan, membuat narasi sebetulnya hipotesa. Jadi apa sih yang mau kita improve? Itu yang pertama harus kita bangun. Jadi kemauan berubah itu akan terjadi kalau kita sudah mulai berpikir kita mau improve apa, kita mau continuous improvement apa yang mau kita improve, kita mau mendevelop apa, kita mau mengupgrade apa. Apakah iya kita finansial kita begini-begini terus, akademik kita segini-gini terus, cara berpikir kita begini-begini terus, itu nggak menarik. Nah, pertama yang harus kita munculkan adalah
kita harus continuous improvement. Nah, karena continuous improvement, maka kita harus solving the problem, terutama yang high priority, yang paling penting. Nah, kalau saya paling penting adalah rumah tangga harus beres dulu. Rumah tangga harus bahagia dulu, performansinya harus bagus. Bagaimana istri bahagia, anak-anak bahagia, dan mereka memiliki produktivitas yang tinggi. Yang kedua adalah bagaimana pekerjaan kita bisa tuntas, bahkan bisa di atas target. Yang ketiga, bagaimana peranan kita di masyarakat ya. Saya ketua RW, saya juga di serikat karyawan, saya pengurus di beberapa ormas, waktu itu juga lagi S3 dan sebagainya. Itu saya mainkan semua dan alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena apa? Prinsipnya kita sudah ingin memberikan yang terbaik. Kita ingin solving the problem. Tidak hanya problem kita, tidak hanya problem rumah tangga, tapi problem orang lain juga. Kemarin di masa pandemik ada lockdown dan sebagainya, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tetangga kita, saudara kita yang sedang kena PHK dan sebagainya, kita bisa mensolisikan itu. Kita bisa mengerahkan, membuat semacam metodologi, model bagaimana kita menggalang dana untuk saudara-saudara kita, itu bisa kita lakukan. Dan dengan theoretical yang saya dapatkan, saya bangun konsep, dan alhamdulillah banyak sekali beberapa RW yang bisa kita bantu. Dan itu ya itulah menjadi peran kita dalam hidup ini ya. Jadi katanya kan khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ya itu aja, kalau itu sudah ada di bawah sadar, maka conceptual thinking akan dibangun. Baru berikutnya harus studi, harus mau belajar, bertanya kepada orang-orang yang sudah ahli bagaimana sih membangun conceptual thinking. Ya tadi scientific method itu. Jadi dari mulai ontologi, gap di sana, gap empirik dan gap theoretical. Baru kita bangun teoretikalnya, metodologi atau model yang mau kita terapkan dalam problem itu. Setelah ketemu modelnya, tapi ini harus tepat modelnya, divalidasi berbagai macam, lakukan eksplorasi, baru setelah itu diuji cobakan, di trial, di iterasi, baru itu nanti menjadi aksiologi kita, menjadi metodologi pegangan kita, gitu ya. Misalnya di rumah tangga, bagaimana menangani anak yang berbeda-beda, menangani siswa yang berbeda-beda. Tadi misalnya Bu Roro nanyakan, gimana ini ada orang guru-guru senior yang sudah kolonial. Nah, itu bisa kita bedah, bisa kita bangun konseptual thinkingnya seperti apa kita bentuk. Kita lakukan konstruk pemikiran. Itu memang tahapannya harus begitu. Dimulai dari bawah sadar, kemudian belajar tentang polanya, modelnya, baru ditanamkan di bawah sadarnya. Terbentuk, maka akan menjadi habit pembiasaan begitu. Jadi ya memang harus agak dalam untuk bisa merubah tadi, membangun conceptual thinking. Nanti kalau belajar proses learning, ontologi, epistemologi dan sosiologinya sudah mampu memahami, dipraktekkan, udah akan terbentuk conceptual thinking. Setiap saat selalu tertarik membedah, ini ada permasalahan ini. Sebaiknya bagaimana? Itu selalu hanya muncul kayak kecanduan untuk selalu membedah sesuatu. Gitu. Makanya saya tadi banyak artikel online itu karena kecanduan selalu. Oh ini ada fenomena menarik ini. Hanya ditulis, konstruk gitu. Oh begini. Oh jadilah sebuah artikel dan itu menjadi pengayaan, enrichment kita dalam hidup ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain. Jadi ya intinya harus ada semangat, niat untuk berubah. Itu untuk membangun conceptual thinking. Nanti belajar lebih dalam tentang filsafat ilmu untuk membangun conceptual thinking. Baik, berikutnya. Bapak. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari ini akan bertanya langsung. Silakan saya persilakan Bapak Gunardili. Mangga Bapak Gunardi. Halo, Pak Danu. Ya, Bapak Gunardi, bangga Bapak Gunardili. Selamat sore, Pak. Sebentar, Pak. Ini kayaknya ada feedback. Ya. Bagus, Pak ya. Penjelasan Bapak ini menarik, Pak ya. Saya boleh diskusi lebih lanjut, Pak ya? Boleh, Pak. Tadi Bapak telah menjelaskan mengenai berpikir secara konseptual dan konstruktif, Pak. Ya. Nah, dalam hubungannya dengan menyesuaikan atau mengikuti perubahan ya, dengan apalagi di mana sekarang eranya sudah era teknologi. Tadi Bapak mengatakan 5.0 bukan lagi 4.0, Pak. Ya. Nah, yang saya ingin mohon ada sharing dari Bapak. Setelah orang itu mempunyai kemampuan berpikir secara konseptual dan konstruktif,
agar orang ini bisa terus mengembangkan diri secara inovatif, terutama dalam bidang teknologi, apa yang harus dilakukan oleh orang ini, Pak ya? Ya. Makasih, Pak. Oke, makasih Pak Gunardi. Itu ya masuk ke dalam proses eksperimental ya. Pengalaman saya juga di lapangan, saya membangun SMK itu dari nol, Pak. Saya ditugaskan, belum pernah jadi guru gitu ya. Belum pernah jadi baru-baru jadi kepala sekolah ya. Tapi saya melakukan itu dengan sesuatu yang tadi, energi dulu yang dibangun gitu ya. Jadi kalau energinya itu sudah kuat, akhirnya kita bisa memiliki daya tahan gitu ya. Tadi bagaimana kita bisa bertahan di era industri 4.0 gitu ya. Setelah punya conceptual thinking. Nah, conceptual thinking itu baru psikomotorik ya. Jadi baru kognitif. Jadi baru logika. Ya mohon maaf, banyakkan keluaran dari lembaga pendidikan kita, anak-anak itu cuma kuat di logika, di kognitif. Jadi dia nggak punya energi, tidak memiliki rasa berkaitan dengan keilmuan teorinya itu, untuk apa dia belajar dan mengapa dia belajar itu, dan nanti untuk apa aplikasinya, implementasinya. Karena dia nggak tahu relevansi dengan dunia empirik yang akan dihadapi, dengan problem yang dihadapi itu lebih banyak nggak nyambung. Ini juga ada sangkut pautnya dengan kurikulum dan sistem pendidikan nasional ya. Di Jepang itu anak-anak SD itu dia tidak banyak dikasih teori. Mereka SD itu dibangun life skill-nya, kemampuannya, bagaimana dia disiplin, dia peduli, dia membersihkan, dia memiliki kesabaran, memiliki energi kekuatan. Dan kalau di kita kan kebalik, ini anak SD aja matematikanya sudah luar biasa sulit. Saya mengerjakan matematika anak saya lumayan sulit juga ya. Mikir juga saya. Sudah selesai dokter mikir juga ngerjain soal matematika anak SD. Sementara dia energinya filosofi hakikatnya dia belum dapat, belum kuat gitu. Jadi kalau dia kena tsunami internet, game online, habis anak-anak kita gitu. Ya kita merasakan kan, begitu setelah selesai studi S1 gitu, kita masih merasa belum memiliki keahlian apapun, belum memiliki kemampuan apapun, belum tahu saya harus bagaimana. Itu saya merasakan dulu lulus S1 tahun 97. Saya di kantor itu bingung, bengong gitu ya, mau ngapain saya di sini gitu ya. Akhirnya saya disuruh tugas jaga, piket sama senior saya. Kenapa? Tidak memiliki life skill, social skill itu nggak punya saya. Selama mungkin saya dulu ranking terus matematika dapat A terus, dapat 9 terus, tapi saya nggak bisa ngomong gitu. Saya nggak bisa beride, berkreativiti, nggak bisa membedah social environment seperti apa, saya harus bersikap bagaimana, itu nggak bisa. Akhirnya conceptual thinking ini hanya jadi artefak, jadi database saja dalam otak kita. Makanya harus dilanjutkan membangun efektif, membangun hakikat, membangun rasa. Logika harus dilanjutkan dengan membangun rasa. Jadi kita mau belajar sesuatu itu memang kita butuh, kita perlu untuk solve the problem. Nah, baru kita memiliki rasa yang enak, rasa yang kuat. Kita ditugaskan kemanapun, kalau ini penting, ini bermanfaat, ini berfaedah, kita akan memiliki rasa yang kuat. Sehingga kita mau akhirnya mencari sumber-sumber teori, rujukan, mencari narasumber dan sebagainya, bertanya ini itu, kita mengkolaborasi karena rasanya sudah enak. Jadi sudah nafsul mutmainah, kalau dalam Islam begitu katanya. Jadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang tentrem gitu ya. Belajar ada tugas, kita nggak tentram, kita gelisah. Wah, itu rasanya belum tepat. Nah, sehingga rasa harus dibetulkan dengan membangun conceptual thinking, dengan filosofi, filsafat ilmu tadi yang benar. Nah, memang mohon maaf, filsafat ilmu itu jarang diberikan. Saya dapatnya itu setelah lagi studi S3 baru dikasih. Oh, ini rahasianya, orang studi itu harus paham filsafat ilmu dulu, baru rasanya betul. Setelah rasanya betul, muncul energi, akhirnya kita mau melakukan berbagai macam terobosan, percobaan, eksperimental dan sebagainya. Ada masalah, kita selalu mengeksplorasi, kita selalu melakukan pendalaman, akhirnya kita mencari solusi-solusinya, dan itu kita lakukan. Semakin kita praktek, semakin kita menikmati, semakin kita ketagihan. Kalau ada case apapun, akhirnya kita selalu melakukan metodologi itu. Metodologi scientific method ini selalu kita terapkan. Nah, ini tadi harus dibangun di manusianya ya, dalamannya ya. Mohon maaf, banyak orang mungkin gelarnya sudah tinggi, sekolahnya sudah pengalaman banyak, tapi energi dan rasanya dia nggak muncul. Kenapa? Karena memang belum sempat masuk ke ranah itu. Jadi logika, rasa, dan energi ini harus dibangun. Tiga-tiganya menjadi satu kesatuan yang akan membentuk manusia. Kalau energinya sudah besar, insya Allah apapun bisa dilewati. Melakukan apapun bisa dijalani. Sehingga hal produktif.
sangat efektif dan efisien dalam melakukan kegiatannya. Jadi itu berkaitan memang dengan personal performance gitu ya. Ini yang logika, rasa, dan energi ini berkaitan dengan performansi individu. Ini harus kita ukur Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan. Kita harus mengukur diri kita sendiri. Logika kita seperti apa sih? Tumbuh tidak? Betul tidak? Tepat tidak? Kemudian rasa kita tumbuh tidak gitu ya, rasa ini. Kalau rasa nggak tumbuh, ya energi nggak akan tumbuh. Jadi itu Bapak tadi yang menanyakan bagaimana conceptual thinking itu bisa terus ditumbuhkan, dimanfaatkan dalam solving problem. Tadi ada 3 tahapan besar yang harus dilakukan itu ya. Itu kira-kira. Ya. Ya, terima kasih Pak Daduk. Ya, Pak Gunadi. Nun, ya. Bapak. Pak Daduk, ini sebenarnya sudah lewat 6 menit dari seharusnya webinar ini kita akhiri. Ya. Tapi masih ada, saya lihat masih ada sekitar 2 penanya lagi di sini. Apakah masih bersedia, Pak? Mangga. Oh ya, baik, silakan. Saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Femi Bunga. Silakan Ibu Femi. Ibu Femi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhirnya diberikan kesempatan juga. Saya senang bisa bertatap muka dengan Bapak. Ya, Ibu. Dan akhirnya saya jadi ketawa sendiri sebagai guru. Kenapa? Sebelum corona ini, Pak, beberapa sekolah Ya. di dalam tata tertib itu tertulis dilarang membawa HP. Padahal kalau mau berpikir conceptual thinking, Ya. siswa itu sudah bisa kita buatkan konsep dengan menggunakan apa mereka membawa HP apa. Ya. Sampai kita itu menyita HP itu sampai 200-300-an HP pada siswa. Ya. Sudah diberikan peringatan tetap mereka berkeras bawa HP. Sebenarnya inilah situasi ini banyak hikmahnya, terutama dalam masalah teknologi online ini. Karena online sebelum corona hanya dikuasai oleh para pedagang, delivery, ojek online. Belum kena pada pendidikan. Padahal sudah di sinilah letaknya. Kita gunakan conceptual thinking kepada siswa. Tapi justru di sekolah-sekolah terpampang besar-besar dilarang membawa HP. Alhasil apa sekarang? Kita bisa ketawa. Guru-guru kewalahan sekarang. Hanya bisanya kasih tugas lewat WA gitu. Malah ada sekarang kita sudah diperintahkan anak-anak belajar di televisi, kemudian belajar lewat online lah. Ya. Tetapi ada satu sekolah ketika anak saya mengirimkan dalam bentuk apa? Tugas-tugasnya itu. Ya, portofolio. Tapi ditegur oleh pimpinannya, dibilang, "Oh, jangan diketik. Mana ada anak SD bisa gitu-gitu." Saya jawab, "Bu, cucu saya nangisnya sekarang, nangisnya bukan karena susu tapi habis kuota, lobet HP-nya. Itu cucu saya umur 3 tahun. Apalagi anak saya yang kelas 5. Ini yang begini-begini sama anak-anak, Bu, sudah bukan barang baru, bukan barang tabu." Sebenarnya itu yang sekarang saya ketawa. Adanya corona ini. Mungkin tata tertib dilarang membawa HP itu mungkin dihapus sekarang. Kenapa? Mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus. Mungkin karena takutnya sekolah ada website yang kurang bagus, belum bisa dikonsumsi oleh siswa itu. Tetapi sebenarnya kita bisa gunakan HP ini. Jadi seperti saya kesulitan memberikan tugas kepada anak-anak sebelum corona ini. Pakai HP atau apa? Karena apa? Ada larangan. Jadi ada pro dan kontra kalau berada di sekolah. Kenapa seperti itu? Ibu, kita dilarang bawa di sekolah, bawa HP di sekolah, bawa tab di sekolah. Bagaimana, Bu?
Ayah nanti diminta izin khusus untuk pelajaran ibu, kamu bawa HP tapi ibu simpan, nanti pulang baru dibawa lagi. Itulah alhamdulillah dengan adanya corona ini yang belajar online sudah mulai berjalan. Jadi antara instruksi atau programnya Bapak Menteri dengan didorong oleh corona sebenarnya Pak, didorong oleh corona. Kalau tidak ada corona mungkin program Bapak Menteri agak slow. Tapi dengan adanya corona, mau tidak mau belajar dari rumah dengan online, alhamdulillah programnya tersukses. Jadi sebenarnya pendidikan itu Bapak Menteri harus berterima kasih dengan pandemik ini karena sukses. Alhamdulillah, mau tidak mau. Dan itu yang saya ketahukan sekarang, anak saya itu mau tidak mau harus menulis lagi, kembali ke zaman-zaman dulu. Kita harus. Ibu Femi, mohon maaf saya potong. Mohon maaf Ibu. Kira-kira pertanyaannya untuk Pak Daduk, silakan Ibu. Ya, pertanyaan saya, apa yang akan kita hadapi? Bagaimana kita menghadapi situasi atau pemimpin seperti ini atau kepala sekolah yang seperti ini menolak adanya hasil-hasil anak yang dikerjakan secara online, dikerjakan dengan laptop, tetapi meminta seperti ini karena katanya tidak diperkenankan oleh pengawas. Saya juga belum tanya langsung apakah betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Femi, ini menarik ini. Ya, Pak Daduk, saya mohon maaf sebelumnya, tetapi karena waktu kita terbatas, mohon dibantu jawab secara singkat ya, karena kita masih ada satu penanya lagi. Terima kasih. Di era COVID ini kita diajarkan untuk selalu beradaptasi, itu aja. Artinya anak sekarang sudah online semua, ya kita nggak bisa melarang. Ya online juga, kita harus mengikuti. Tapi asal fundamental karakternya kita jaga, kita bangun. Jadi anak-anak sendiri nanti yang akan kontrol gitu ya. Intinya itu. Online biarkan, karena ke depan akan online semua. Cuman online-nya kita arahkan, kita buat berkualitas. Jadi lari ke quality. Biarkan dia online, quality, kasih banyak project dengan media online. Itu luar biasa. Anak kami di sini sudah biasa. Kita sudah pengalaman blended education system sudah biasa. Yang penting karakternya dibangun. Jadi diimbangi dengan karakter yang kuat. Insya Allah anak itu kuat meskipun dia megang gadget setiap saat. Insya Allah kuat ya. Kita nggak bisa melarang-larang terus. Ya, zamannya sudah beda gitu ya. Karakternya harus berkuat, ini itu, biar online pun tetap terjaga. Kira-kira ada masukankah Pak Daduk untuk para guru ini bicara dengan kepala sekolahnya supaya rekan-rekan sekalian, ini memang kita akan masuk ke era disrupt gitu ya, VUCA, volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Itu akan menghadapi itu era digital. Maka akan jadi perubahan. Maka Bapak Ibu sekalian harus menjadi perayu yang handal, yang hebat untuk merayu kepala sekolahnya. Gitu. Kalau memang mau merayu ya, tapi harus berhasil. Kepala sekolahnya, wali murid juga harus dirayu. Jadi kita ini menjadi seorang marketer akhirnya, menjadi seorang sales gitu. Sales ide, sales kebaikan, sales impian-impian itu harus kita komunikasikan dengan baik, dengan cara yang bermartabat, cara-cara yang elegan, yang penuh dengan kesopanan ya. Itu harus kita rayu. Jadi supaya social influence ini terjadi. Bahwa tidak mau kita akan menghadapi. 90% barang-barang yang dijual di e-commerce itu barang impor. Ngeri kan? Kalau barangnya impor lah nanti industri dalam negeri seperti apa? Lapangan kerjanya bagaimana? Beli apapun dari luar negeri. Maka kita harus berubah. Semua harus kita rayu, harus kita ajak, kita motivasi, kita mobilisasi, kita organize supaya siap menghadapi era disrupt, VUCA, digital yang penuh dengan kompetisi yang tinggi ini. Mau nggak mau, ini harus kita hadapi. Jadi ya, mari kita berjuang gitu ya. Pertama bangun diri kita, personality kita, improve capability kita. Setelah improve, baru kita akan memiliki kecukupan modal, kekuatan, kemampuan, kemauan untuk mengajak yang lain. Maka ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ya, belajar ilmu itu wajib terus-menerus. Itu bagian yang harus kita lakukan supaya apa? Kita semakin memiliki kemampuan, kualitas dalam mengajak saudara-saudara kita, mengajak mungkin atasan kita, teman kita, anak-anak kita. Itu harus kita lakukan semua gitu. Jadi ya, mari kita rayu gitu. Kita berjuang bersama-sama. Tapi yang jelas
kalau kita mengupgrade diri itu akan bermanfaat untuk kita, pasti itu. Cara berpikir kita, maka tingkat kebahagiaan kita akan naik. Karena cara berpikir kita itu tepat, cara berpikir kita itu adoption, beradaptasi dengan kondisi kekinian. Maka kita akan menjadi orang yang bisa sustain, orang yang bisa menjadi orang yang survive, orang yang kompetitif di era kompetisi yang ketat ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, jadi mari belajar terus. Boleh belajar formal, boleh informal, tapi intinya konseptual thinking kita, behavior kita harus dirubah. Terus semangat belajar, mengupgrade diri, karena hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kita harus mencetak sejarah, dan kita harus mencontoh orang-orang yang hebat. Demikian mungkin, Mbak Rima. Baik, Pak Daduk, satu penanya terakhir ya Bapak. Enggak. Silakan Bapak Muhammad Jarnawi. Pak Jarnawi masih di-mute mikrofonnya. Boleh di-unmute dulu, Pak? Ya, silakan, Pak. Tak bisa. Sudah, masuk. Sudah, Pak, terdengar. Sudah ya? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jarnawi. Terima kasih. Ya, salam kenal Pak Dadu dari Bengkulu. Ya. Dari Bengkulu. Dua pertanyaan nih Pak Dadu. Yang pertama ini berkenaan dengan saya tertarik sekali dengan materi Bapak hari ini. Karena Bapak itu sudah tingkatan pada hakikat dan ma'rifat itu. Luar biasa ya. Dan perlu saya tanyakan ini Pak. Karena hidup ini mau kemana dan siapa, ya kan manfaatnya untuk orang lain. Sejak kapan Bapak menemukan hidayah yang seperti itu? Oke. Itu buat pribadi Bapak ya? Iya, jadi itu berkaitan dengan perjalanan hidup saya. Ya, betul. Jadi, yang kedua Pak, Yang kedua, kalau kepala sekolah seperti Pak Dadu ini adalah keluar biasanya Indonesia ini. Ya. Tapi kenyataannya adalah di luar itu adalah kalau Bapak di swasta itu luar biasa. Artinya orang-orang yang berkompetisi yang punya kompetensi yang luar biasa dipakai. Tapi saat ini di negeri yang dominan di negeri adalah yang bercampur baur dengan politik. Sehingga apa yang seperti Bapak ini tidak didapatkan oleh sekolah negeri. Yang namanya guru PK, yang namanya kepala sekolah penyiar itu nggak didapatkan. Yang disampaikan oleh dirjen GTK itu mungkin jauh dari bayangan nanti. Karena apa? Bercampurnya politik dengan dunia pendidikan kita. Bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Kalau Bapak seperti ini, luar biasa Pak pendidikan kita. Nggak lama Pak, kita akan berubah. Iya, siap. Jadi berkaitan dengan tadi ya, rasa atau hakikat itu memang perjalanan hidup saya sih ya. Experience yang saya alami itu akhirnya saya merenung, akhirnya menemukan value itu yang ternyata itu berkorelasi dengan hakikat dan makrifat gitu ya. Dan sebetulnya setiap manusia itu butuh itu sebetulnya Bapak gitu ya. Kalau kita ingin nafsu mutmainah, ingin bahagia itu kita harus ke situ. Kalau tidak kita akan bahagia gitu kan. Akhirnya saya terus memperdalam, pelajari itu, mempraktekkan. Jadi banyak histori ceritanya panjang dan akhirnya saya terbawa ke sana dan pada kesimpulan bahwa sebetulnya setiap manusia itu diperjalankan oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Esa. Manusia itu akan menuju ke sana dari nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainah. Itu goalnya begitu, sama kan 3 tingkatan sebetulnya kan. Kita harus ke sana karena itu hidup yang bahagia, hidup tentram, hidup yang berkelimpahan, berkeberkahan gitu ya. Salah satunya contohnya ini adalah contohnya saya itu anaknya 6 Bapak. Saya itu nggak pernah punya cita-cita anak banyak, gitu. Tapi Allah tiba-tiba berikan saya anak 6. Itu membuat saya belajar setengah mati tuh. Apa hakikat di balik semua ini gitu kan. Wah takut, nervous, panik segala macam awalnya gitu kan. Tapi lama-lama ada satu pelajaran dari para penceramah itu bahwa apapun yang didatangkan kepada kita itu pasti Allah itu mempunyai skenario yang terhebat. Allah pasti mencukupkan kepada kita untuk menyelesaikan tugas kita. Jadi saya yakin kalau saya dikasih anak 6, Allah pasti membantu saya menyelesaikan saya mendidik anak-anak saya yang 6 itu. Nah, alhamdulillah, anak pertama saya sekarang studi di Turki, yang kedua studi di Jepang, yang ketiga mau sekolah tempat saya di SMK Telkom Bandung. Ada saja jalannya itu. Nah, ini bagian berkaitan dengan juga bagaimana kita mengembangkan keyakinan kepada takdir ya. Rukun iman kan sebetulnya. Kita mendalami betul itu, ada semuanya gitu ya. Jadi kalau hakikat itu tergantung kita mau apa tidak.
kita punya semangat apa tidak mendalami. Nanti bisa diskusi panjang lebar ya. Jadi itu memang ya Allah memperjalankan semua Bapak gitu. Jadi tapi saya yakin kalau manusia itu punya niat, punya semangat yang tinggi, Allah akan memberikan rezeki itu. Itu rezeki gitu ya. Yang berikutnya, nah ini berkaitan dengan kegambangan, kegalauan kan antara politik sama ini kan kepentingan kita mengembangkan diri. Jadi begini, nah ini kesalahan juga, manusia itu banyak memikirkan dunia ini seolah semuanya mau dirubah sendiri gitu loh. Banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan persepsi kita gitu. Dalam ulama menyampaikan bahwa, wahai manusia, kalian jangan terlalu memperturutkan ambisi gitu loh. Letakkanlah hatimu itu, ambisimu itu. Karena semua itu sudah ada yang ngatur gitu. Yang penting kamu belajar, thalabul ilmi, beramal, semuanya diselesaikan oleh Allah, oleh Tuhan. Gitu. Nah kita ingin menyelesaikan semuanya gitu loh. Kalau ada yang nggak sesuai, wah ini nggak bisa, akhirnya bener aja apa kita nggak pernah melangkah. Karena kita, wah kesini nggak mungkin, ke situ nggak mungkin. Karena kita pingin kita yang menyelesaikan. Padahal kita nggak memiliki kemampuan apa-apa, Allah yang akan menyelesaikan. Spirit itu yang saya pakai pada saat saya ditugaskan jadi kepala sekolah. Saya nggak punya pengalaman sebagai guru dan kepala sekolah. Apa mungkin saya bisa membangun kepala sekolahan dengan hebat? Alhamdulillah. Sekarang siswa saya sudah 1000 lebih, sudah 30 kelas. Dan saya selalu bekerjasama dengan tim dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata apa yang disampaikan oleh ulama itu betul. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi la takhaf wa la tahzan itu exactly benar. Itu sudah menjadi di bawah sadar kita. Semuanya diatur oleh Allah, termasuk kita mencari ilmu. Pada saat saya studi S2 S3 juga ngeri kan ketemu dengan profesor itu kan. Tapi begitu saya ingat, yang mengatur lidah profesor itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pertanyaan mudah oleh Allah akan mudah juga. Atasan kita banyak terlibat politik. Kalau Allah menakdirkan dia baik sama kita, akan baik juga gitu. Jadi la takhaf wa la tahzan. Itu sebetulnya berkaitan dengan kita melakukan pendalaman literasi tentang rukun iman sama rukun Islam sebetulnya. Tapi sekian puluh tahun kita hanya menjadi teori saja itu. Tidak menjadi rasa dan kita praktekkan. Itu Bapak. Rahasianya di situ. Jadi itu experience yang saya alami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, astagfirullah kalau saya sombong ya, tapi mohon maaf, ini bukan sekedar saya berbagi supaya mudah-mudahan semuanya menemukan jalannya gitu. Insya Allah semuanya akan ditunjukkan oleh Allah. Keyakinan itu insya Allah. Semuanya akan ada solusi. Jadi biarkanlah yang politik-politik, kita tetap berkualitas Bapak gitu kan. Orang yang berkualitas akan dibutuhkan di mana saja, siapa saja. Kalau tidak di kantor, masyarakat butuh kita, saudara kita butuh kita, tetangga kita, fakir miskin butuh kita. Itu kira-kira. Jadi jangan galau dengan politik lah. Baik, terima kasih Pak Daduk. Di sini Pak siap. Sudah hampir 1,5 jam bersama tapi masih setia loh 85. Siap. Nanti boleh untuk sesi berikutnya. Serta hari ini, ya betah nih dengerin Pak Daduk. Boleh nanti ada sesi berikutnya. Banyak ya Pak. Bapak dan Ibu, sebelum kita berpisah saya akan menyampaikan pengumuman. Untuk besok hari kita masih akan ada webinar kembali. Di hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, jam yang sama Bapak dan Ibu, 15.30 sampai 16.30 WIB. Dan juga di link yang sama ya, aka.ms/teams.edu.id. Untuk esok hari webinar kita temanya adalah integrasi Mobile Exam Pro dan Absenku dengan Microsoft 365 sebagai solusi sekolah digital era COVID-19 bersama Bapak Yuce Yahya Sukaca. Beliau adalah founder Mobile Exam Pro dan Absenku Attendance System. Nanti akan kita bagikan juga lewat chatroom undangan untuk webinar ini ya Bapak dan Ibu. Jadi kita tunggu untuk bergabung kembali esok hari. Baik, Pak Daduk, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sore yang sangat berkualitas dengan mendengarkan pemaparan dari Pak Daduk, kita belajar banyak sekali ya. Bapak Ibu pasti setuju dengan saya. Terima kasih Bapak. Siap, Dun, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Menjadi amin. Kerjaannya dan jangan kapok ya Pak kalau kita undang kembali. Siap. Berbagi ilmu selalu itu yang saya inginkan. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan webinar hari ini. Terima kasih juga untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan banyak hal bermanfaat yang boleh dipetik ya dari webinar Microsoft Innovative Educator Expert hari ini. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, Bapak Ibu mungkin mau menyalakan mikrofonnya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Daduk.
Terima kasih. Terima kasih Pak Dadu. Sama-sama Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan dipraktekkan di rumah. Selamat praktek, berlatih dan konsisten dalam perbaikan. Iya, siap. Terima kasih Pak Dadu. Terima kasih Pak Dadu dan juga Bapak dan Ibu semua. Sampai di sini akhir perjumpaan kita dalam webinar kita kesempatan kali ini. Stay happy, stay healthy, and stay at home Bapak dan Ibu. Sehat selalu. Selamat sore. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.